Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kiki Rizky Helimatus Sadiah dari kelompok 1 pemateri NIM 195051144 dari kelas Aksya B3. Saya pemateri terakhir yang akan melanjutkan pembahasan mengenai macam-macam etika yang berkembang. Dalam membahas ukuran baik atau buruk suatu tindakan yang ada dalam masyarakat, etika dibagi menjadi beberapa golongan. Yang pertama yaitu etika deskriptif. Etika deskriptif adalah usaha menilai tindakan atau perilaku berdasarkan ketentuan atau norma yang tumbuh dalam kehidupan bersama di dalam masyarakat. Pada hakikatnya, suatu kebiasaan yang ada dalam masyarakat itu dijadikan sebagai acuan etis. Suatu tindakan dikatakan etis atau tidak itu tergantung kesesuaiannya dengan perilaku yang ada dalam masyarakat. Etika deskriptif di sini menelaah secara kritis dan rasional mengenai sikap dan perilaku manusia serta apa yang dikejar oleh setiap orang dalam hidupnya sebagai sesuatu yang bernilai. Artinya, etika deskriptif di sini berbicara fakta secara apa adanya mengenai nilai dan perilaku manusia sebagai suatu fakta yang terkait dengan situasi dan realitas membudaya. Misalnya, masyarakat Jawa yang mengajarkan kita tata krama atau sopan santun saat kita berhubungan atau berkomunikasi dengan orang yang lebih tua daripada kita. Yang kedua yaitu ada etika normatif. Etika normatif menetapkan bahwa manusia memakai norma-norma sebagai panutannya, tetapi tidak memberikan tanggapan mengenai kelayakan ukuran-ukuran kesusilaan. Dalam etika normatif, sah atau tidaknya norma itu tidak dipermasalahkan, namun yang penting norma tersebut itu berlaku dalam masyarakat. Etika normatif tidak sekedar melukiskan susunan-susunan formal kesusilaan, namun menunjukkan pula perilaku manakah yang baik dan yang buruk. Kesimpulannya, etika normatif merupakan norma-norma yang dapat menuntun manusia agar manusia tersebut berperilaku baik sesuai dengan kaidah atau norma yang disepakati dan berlaku dalam masyarakat. Yang ketiga yaitu ada etika deontologi. Etika deontologi menekankan kewajiban manusia agar berperilaku secara baik. Menurut etika deontologi, suatu tindakan dinilai baik buruknya berdasarkan apakah tindakan itu sesuai atau tidak dengan kewajiban. Bahasa sederhananya, suatu tindakan dinilai baik karena tindakan itu memang baik pada dirinya sendiri sehingga merupakan kewajiban yang harus kita lakukan. Contohnya bersikap adil. Bersikap adil merupakan tindakan yang baik dan kita berkewajiban untuk melakukan tindakan yang sedemikian. Sebaliknya, suatu tindakan dinilai buruk karena tindakan itu memang buruk secara moral sehingga tidak menjadi kewajiban untuk kita melakukan tindakan tersebut. Kesimpulan dari etika deontologi, suatu tindakan dinilai baik bukan karena akibat atau tujuan yang ditimbulkan dari tindakan tersebut, melainkan suatu tindakan dinilai baik karena tindakan tersebut memang baik untuk dirinya sendiri. Yang keempat yaitu ada etika teleologi. Etika teologi merupakan kebalikan dari etika deontologi. Jika etika deontologi tadi tidak mempermasalahkan akibat atau tujuan dari tindakan, berbeda dengan etika teleologi. Dalam etika teleologi, menilai baik buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan atau akibat dari tindakan tersebut. Suatu tindakan dinilai baik jika tindakan tersebut bertujuan mencapai suatu yang baik atau jika akibat yang ditimbulkan dari tindakan itu baik. Sifat dari etika teleologi itu lebih situasional dan subjektif karena kita bisa berperilaku berbeda di situasi yang berbeda tergantung nanti akibat atau tujuan dari perilaku yang akan kita lakukan. Yang terakhir yaitu ada etika keutamaan. Etika keutamaan lebih mengutamakan pengembangan karakter moral pada diri setiap orang daripada mempersoalkan akibat suatu tindakan dan penilaian moral. Mengutip dari Aristoteles, nilai moral ditemukan dan muncul dari pengalaman hidup dalam masyarakat, dari teladan dan contoh hidup yang diperlihatkan oleh tokoh-tokoh besar dalam suatu masyarakat dalam menghadapi dan menyikapi persoalan-persoalan hidup ini. Dengan demikian, etika keutamaan itu lebih menekankan pentingnya sejarah kehebatan moral para tokoh yang ada pada cerita dongeng atau cerita lainnya, dan supaya kita itu lebih menghayati dan mempraktekannya dalam kehidupan bermasyarakat. Etika keutamaan juga menghargai kebebasan dan rasionalitas manusia karena etika keutamaan itu membebaskan setiap orang untuk menangkap pesan moral yang disampaikan dalam cerita dongeng atau cerita lainnya. Cukup sekian yang kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf dari kelompok 1 dan semoga bermanfaat untuk kita semua.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe.